Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Fidirganis dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh lingkungan terhadap proses belajar peserta didik untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Apa itu lingkungan belajar? Menurut Webster New Collegiate Dictionary diterangkan sebagai kumpulan segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kehidupan dan perkembangan suatu organisme. Lingkungan belajar merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar atau eksternal yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Di sini, fungsi lingkungan belajar ini untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya seperti fisik, sosial, budaya, dan utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Seperti yang kita ketahui bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan manusia akibat dari interaksi dengan lingkungannya yang berlangsung secara alamiah dengan konsekuensi bahwa tumbuh kembang itu mungkin saja berlangsung lambat dan menyimpang dari tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi, lingkungan belajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan proses belajar tersebut. Adapun lingkungan yang mempengaruhi kegiatan belajar menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama ada lingkungan keluarga, yaitu pusat dari pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu, sejak timbulnya kemanusiaan hingga kini kehidupan keluarga selalu mempengaruhi perkembangan anak, baik fisik maupun akhlak serta kepribadian anak itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan keluarga yang merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan seseorang atau pendidikan individual atau pendidikan sosial. Keluarga itu tempat pendidikan yang sempurna sifat dan wujudnya untuk melangsungkan pendidikan dalam pembentukan pribadi yang utuh. Peran orang tua dalam keluarga di sini sebagai penuntun, sebagai pengajar, dan sebagai pemberi contoh. Berikut adalah faktor-faktor keluarga yang mempengaruhi proses belajar anak. Yang pertama, ada cara orang tua mendidik. Cara orang tua mendidik anak yang memiliki pengaruh besar terhadap belajar anak. Seperti yang kita tahu bahwa orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anaknya akan menyebabkan anak kurang berhasil dalam belajarnya. Tetapi, mendidik dengan cara memanjakan anak justru cara mendidik yang tidak baik karena anak akan berbuat seenaknya saja. Begitu pula mendidik anak dengan cara memperlakukannya terlalu keras adalah cara mendidik yang juga salah. Jadi orang tua harus mendidik anak dengan seperti teman bermainnya. Lalu yang kedua ada relasi antar anggota keluarga. Di mana relasi antar anggota keluarga yang terpenting di sini yaitu relasi antara orang tua dengan anaknya. Untuk kelancaran serta keberhasilan anak perlu diusahakan relasi yang baik dalam keluarga anak tersebut. Lalu yang ketiga ada suasana rumah. Suasana rumah yang gaduh atau ramai dan semrawut tidak akan memberi ketenangan kepada anak saat belajar. Selanjutnya, agar anak dapat belajar dengan baik, perlulah diciptakan suasana rumah yang tenang dan tentram. Lalu keempat, ada pengertian orang tua. Anak belajar juga perlu dorongan dan pengertian dari orang tua. Bila anak sedang belajar, jangan diganggu dengan tugas-tugas di rumah dan orang tua harus memahami hal itu. Kadang-kadang anak kurang semangat saat belajar, maka orang tua wajib memberi pengertian dan dorongan, membantu sebisa mungkin kesulitan yang dialami oleh anak di sekolah. Lalu kelima, ada latar belakang kebudayaan. Tingkat pendidikan anak kebiasaan di dalam keluarga mempengaruhi anak dalam belajar. Maka dari itu perlu ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak agar mendorong semangat anak untuk belajar. Kedua, ada lingkungan sekolah. Menurut Tuhus TUU 2004, lingkungan sekolah dipahami sebagai lembaga pendidikan formal di mana di tempat inilah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ilmu pengetahuan diajarkan dan dikembangkan kepada anak didik. Jadi, lingkungan sekolah adalah lingkungan di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung yang para siswanya dibiasakan dengan nilai-nilai tata tertib sekolah dan nilai kegiatan pembelajaran berbagai bidang studi.
Adapun faktor lingkungan sekolah yang mempengaruhi belajar peserta didik. Pertama, ada metode mengajar. Metode mengajar adalah suatu cara yang dilakukan di dalam mengajar. Metode mengajar guru yang kurang baik maka akan menghasilkan belajar siswa yang kurang baik pula. Maka dari itu, guru perlu mencoba metode-metode mengajar yang baru yang dapat membantu meningkatkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Guru dapat menggunakan metode belajar sesuai dengan kognitif siswa. 2. Kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai banyaknya kegiatan yang diberikan untuk siswa. Kurikulum yang baik akan berpengaruh baik pula terhadap belajar siswa dan sebaliknya kurikulum yang tidak baik akan memberi pengaruh tidak baik pula kepada siswa. Kurikulum yang tidak baik itu misalnya adalah kurikulum yang terlalu padat, di atas kemampuan siswa, tidak sesuai dengan bakat, minat, dan perhatian siswa. 3. Relasi guru dengan siswa. Cara belajar siswa juga dipengaruhi oleh relasinya dengan guru. Jika hubungan antara guru dengan siswa yang baik, maka siswa akan berusaha mempelajari mata pelajaran yang diberikannya dengan baik. Begitu pula sebaliknya. 4. Relasi siswa dengan siswa. Siswa yang mempunyai sifat atau tingkah laku yang kurang menyenangkan akan berpotensi dijauhkan dari kelompoknya itu sendiri. Dan akibatnya anak itu akan menjadi malas untuk masuk sekolah karena di sekolah mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan dari teman-temannya. 5. Disiplin sekolah. Kedisiplinan ini erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. Agar siswa disiplin, haruslah guru beserta staf yang lain disiplin pula karena dapat memberi pengaruh yang positif terhadap belajar peserta didik itu sendiri. 6. Tugas rumah. Kegiatan anak di rumah bukan hanya untuk belajar, melainkan juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Maka dari itu diharapkan guru jangan terlalu memberi banyak tugas yang harus dikerjakan di rumah. Terakhir, ada lingkungan masyarakat. Menurut Sumarjan dan Sumardi mengatakan bahwa lingkungan masyarakat adalah tempat orang-orang hidup bersama yang menghasilkan suatu kebudayaan. Sedangkan menurut Muri Yusuf tahun 1983, lingkungan masyarakat adalah merupakan lingkungan ketiga dalam proses pembentukan kepribadian anak-anak sesuai keberadaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan masyarakat adalah tempat orang-orang hidup bersama yang berpengaruh besar terhadap perkembangan pribadi anak-anak itu sendiri. Faktor-faktor lingkungan masyarakat yang mempengaruhi proses belajar peserta didik. Yang pertama ada kegiatan siswa dalam masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya, tetapi siswa juga perlu membatasi kegiatan masyarakat yang diikutinya supaya tidak terlalu berlebihan dan tidak mengganggu belajar dengan memilih kegiatan yang mendukung proses belajarnya. 2. Mass media. Contoh mass media adalah radio, TV, surat kabar, buku-buku, dan sebagainya yang memberikan informasi-informasi baru untuk proses belajar peserta didik itu sendiri. Dan mass media akan memberi pengaruh baik terhadap siswa dengan juga proses belajar, namun dapat juga memberi pengaruh tidak baik dengan adanya informasi-informasi yang tidak baik pula. 3. Teman bergaul. Teman bergaul yang baik akan memberi pengaruh baik pula terhadap diri peserta didik itu sendiri, dan begitu juga dengan teman bergaul yang tidak baik maka akan memberi pengaruh buruk terhadap diri peserta didik itu sendiri. 4. Bentuk kehidupan masyarakat. Masyarakat yang mempunyai kebiasaan yang tidak baik akan berpengaruh buruk kepada anak itu sendiri karena tinggal di lingkungan yang tidak baik. Begitu pula sebaliknya, jika anak tinggal di lingkungan baik yang berpendidikan dan dia ada memberi dampak buruk, maka akan berdampak positif pula terhadap peserta didik yang akan mendorong peserta didik untuk belajar lebih giat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh lingkungan terhadap proses belajar siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.